Bab 41. Total ada 5 orang yang duduk di ruang tamu, 3 pria dan 1 wanita kecuali Jirumei. Salah satu pria berjanggut berada di tahap pemurnian Ki tingkat 12, dan 3 lainnya semuanya berada di tahap pemurnian Ki tingkat 10. Begitu Fang Yu masuk, mata keempat orang terfokus padanya. Di antara mereka, pria di tahap pemurnian Ki tingkat 12 adalah orang pertama yang memalingkan muka dengan rasa jijik di matanya. 3 sisanya. Setelah melihat Fang Yu dengan hati-hati, dia juga menunjukkan rasa jijik. Nona Ji, apakah anak muda ini adalah Tuan Fang yang membuat kita menunggu lebih dari setengah jam? Ketika saya mendengar nada bicara yang Anda sebutkan, saya pikir dia sangat kuat, tetapi ternyata dia adalah anak nakal. Dengan bawaan tingkat kelima wanita itu menatap Fang Yu dengan tatapan jijik dan berkata dengan tidak sabar. Sebagai wanita tertua dari keluarga Zong, orang lain selalu menunggunya. Dia jarang dibiarkan menunggu orang lain. Jadi dia merasa tidak enak. Saat Jirumei hendak berbicara, pria dengan tingkat kultivasi tertinggi berkata, tingkat kultivasinya terlalu rendah. Mengikuti kita hanya akan menghalangi kita. Dalam ekspresi dan kata-kata keempat prajurit itu, mereka semua tampaknya sangat meremehkan Fang Yu. Jirumei melirik Fang Yu dengan cemas. Namun Fang Yu masih terlihat tenang dan tidak terlihat marah sama sekali. Izinkan aku memperkenalkanmu dulu. Ini, Jirumei ingin memecahkan situasi kaku dan mulai memperkenalkan Fang Yu. Pria berjanggut dan bermata tajam itu adalah Tu Feng, seorang pemburu hadiah bawah tanah yang terkenal di kota Jianghai. Yang disebut pemburu hadiah berarti jika seseorang memberinya uang, dia akan melakukan sesuatu untuk orang lain. Secara umum, yang mereka lakukan adalah berkelahi dan membunuh. Dengan kekuatan master setengah langkah, Tu Feng dapat dikatakan mendominasi area bawah tanah kota Jianghai, memecahkan masalah satu demi satu pemilik keuangan, dan memiliki reputasi yang hebat. Dan wanita itu bernama Zong Liu, dia adalah putri tertua dari keluarga Zong, keluarga seni bela diri terkenal di Jiangnan. 2 orang lainnya adalah bawahan yang dibawa oleh Zong Liu, yang satu bernama Zhou Bei dan yang lainnya bernama Zhu Lingjia. Tu Feng disewa oleh Zong Liyuhua dengan banyak uang untuk mengawalnya. Tujuan mereka adalah memasuki hutan perawan dan menemukan bahan obat langka, atau harta karun. Dan Zong Liu menganggap operasi ini sebagai sebuah pengalaman, ini adalah tradisi keluarga Zong. Setiap anggota keluarga dewasa perlu menjalani pengalaman. Setelah Jirumei menyelesaikan perkenalannya, Fang Yu tidak mengatakan apa-apa dan duduk di sofa. Zong Liu memandang Fang Yu, matanya penuh rasa jijik. Anak ini masih ingin bergabung dengan timnya. Bukankah ini hanya mencoba mendapatkan sepotong kue secara gratis? Nona Ji, saya sangat menghormati Anda, tapi, Tuan Fang ini, saya benar-benar tidak bisa membiarkan dia bergabung dengan tim. Ini demi kebaikannya sendiri. Tidak ada yang tahu betapa berbahayanya di hutan itu. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Zong Liu menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Nona, mengapa kamu banyak bicara? Tolak saja. Anak ini sangat lemah, apa gunanya dia? Apa yang harus saya lakukan jika saya dalam bahaya dan sangat takut sampai saya mengompol? Nol, keluarga Zuling aktif sampingnya tertawa sinis. Wajah Jirumei menjadi semakin jelek. Dia tidak pernah mengatakan ingin Fang Yu bergabung dengan tim mereka, dia hanya mengatakan ingin Fang Yu berkomunikasi dengan mereka. Tetapi kelompok orang ini sudah memiliki prasangka sejak awal, seolah-olah Fang Yu memohon untuk bergabung dengan tim mereka. Itu terlalu sombong. Jirumei hendak berbicara, tetapi Fang Yu berbicara, saya rasa saya tidak mengatakan saya ingin bergabung dengan Anda. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Zong Liu mengerutkan kening. Saya hanya ingin tahu apakah Anda memiliki informasi tentang hutan itu, tanya Fang Yu. Zong Liu tersenyum sinis dan berkata, kalaupun ada, saya tidak akan memberi tahu Anda. Saya menghabiskan banyak uang untuk informasi ini. Mengapa Anda bisa mendapatkannya secara gratis? Lagi pula, kamu tidak bisa pergi, jadi apa gunanya bertanya? Siapa bilang aku tidak bisa pergi? Fang Yu bertanya. Maksudmu, kamu ingin masuk sendiri. Hanya berdasarkan kekuatan bawaan tingkat kelimamu. Zong Liu menutup mulutnya dan terkekeh. Setelah tertawa beberapa saat, dia menatap Jirumei lagi dan berkata, Nona Ji,
anak ini pasti kerabat jauhmu, kan? Kamu harus mengawasinya, kalau tidak dia akan mati. Selesai. Zhong Liu berdiri. Nona Ji, kami akan berangkat ke kota Sanhua malam ini. Saya pikir Anda secara khusus meminta kami untuk datang ke sini dan membuat kami menunggu begitu lama. Anda ingin memperkenalkan kami kepada seorang pejuang yang kuat, tetapi saya tidak menyangka. Oke, itu saja, datang dan bermainlah di rumahku ketika kamu punya waktu. Zhong Liu memandang Ji Rumei dengan ringan, dan kelompok itu pergi. Wajah Ji Rumei sangat jelek, dan matanya yang indah penuh amarah. Dia awalnya mengira Zhong Liu setidaknya akan menjaga sikap damai demi keluarga Ji. Tanpa diduga, Zhong Liu sepertinya tidak peduli sama sekali dengan keluarga Ji. Tidak menganggapnya serius. Orang yang berasal dari keluarga pencak silat sungguh sombong. Ji Rumei berkata kepada Fang Yu dengan nada meminta maaf, Tuan Fang, maafkan saya. Tidak masalah, Fang Yu melambaikan tangannya, dia tidak berharap mendapat informasi berguna. Apa sebenarnya yang ada di hutan purba itu akan terungkap begitu Anda masuk ke dalam. Kota Sanhua tidak jauh dari kota Jianghai, hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk sampai ke sana dengan kereta api. Fang Yu berangkat pukul 6 keesokan paginya dan tiba di kota Sanhua pada pukul 8. Fang Yu menghentikan taksi dan berkata kepada sopirnya, saya ingin pergi ke hutan perawan di utara kota Sanhua. Hutan apa? Oh, apa yang mau kamu maksud adalah hutan hantu itu? Sopir itu bertanya dengan heran dengan mata terbuka lebar. Hutan hantu. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Itu hutan hantu. Konon ada suara-suara aneh yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Berapa banyak orang yang masuk dan tidak pernah keluar. Semua akses diblokir sekarang. Kamu harus pergi ke sana dan mencari orang lain. Aku tidak akan mengirimmu. Pokoknya di sana jahat sekali. Setelah pengemudi selesai berbicara, dia menginjak pedal gas dan pergi. Setelah itu, Fang Yu menghentikan beberapa taksi, tetapi tidak ada yang mau menerima pekerjaan itu. Nampaknya hampir seluruh penduduk kota Sanhua pernah mendengar apa yang terjadi di hutan itu. Setelah ditolak satu demi satu, Fang Yu menyerah untuk naik taksi dan ingin langsung berjalan kaki. Tapi begitu dia menoleh, seorang lelaki tua dengan sedikit rambut berjalan ke arahnya. Orang tua ini sudah sangat tua, berjanggut dan berambut putih, kurus seperti tongkat, namun wajahnya agak gelap. Tapi Fang Yu tahu bahwa lelaki tua ini adalah seorang biksu di tahap pemurnian Qi tingkat ke-10, budidayanya tidak dianggap lemah. Nak, jika kamu ingin pergi ke hutan hantu itu, para pengemudi itu tidak akan berani mengambil urusanmu, lelaki tua itu tersenyum ramah. Bisakah kamu mengirimku ke sana? Fang Yu bertanya. Ya, saya hampir berusia 40 tahun dan saya sudah lama berhenti percaya pada kejahatan. Namun, jika Anda ingin saya mengirim Anda ke sana, Anda harus membayar sedikit lebih mahal. Orang tua itu mengangguk dan berkata. Berapa? Fang Yu bertanya. Orang tua itu mengangkat 2 jarinya. 200 yuan. Tidak terlalu mahal. Fang Yu menerima tawaran lelaki tua itu. Mobil lelaki tua itu adalah sepeda roda 3 diesel yang cukup kencang. Setelah Fang Yu masuk ke dalam mobil, lelaki tua itu pun duduk di kursi pengemudi dan menginjak pedal gas. Tidak ada yang memperhatikan. Jejak kejahatan melintas di mata keruh lelaki tua itu. Jaraknya sekitar 20 km dari stasiun kereta api di kota Sanhua ke hutan perawan. Dengan kecepatan sepeda roda 3 diesel ini, dibutuhkan waktu sekitar setengah jam. Oleh karena itu, setelah masuk ke dalam mobil, Fang Yu mulai memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya. Sekitar 20 menit kemudian, Fang Yu merasakan sentakan dan membuka matanya. Saat ini, dia telah tiba di luar pinggiran kota yang sepi, dan tidak ada satu orang pun yang terlihat di dekatnya. Berapa lama sampai tiba? Fang Yu bertanya. Orang tua itu tidak menjawab. Fang Yu sedikit mengernyit, mengeluarkan peta di ponselnya dan melihatnya, dan menemukan bahwa dia jauh dari rute. Orang tua ini punya masalah. Tapi karena dia telah menempuh perjalanan jauh, Fang Yu tidak terburu-buru untuk melihat apa yang ingin dilakukan lelaki tua itu. Setelah berjalan sekitar 5 menit, lelaki tua itu menghentikan mobilnya. Di depannya ada sebuah gua yang tampak sangat dalam dan gelap gulita. Orang tua itu berbalik, menatap Fang Yu, dan tersenyum sinis,
memperlihatkan satu set gigi hitam. Baru pada saat itulah Fang Yu menyadari bahwa lelaki tua itu memiliki ekspresi jahat di wajahnya dan jelas bukan orang baik. Kebaikan sebelumnya jelas merupakan penyamaran. Jika Fang Yu lebih memperhatikan, dia pasti sudah melihatnya sebelumnya. Tapi bagaimanapun juga, dia tetap tertipu. Apakah Anda adalah seorang perampok kekayaan atau pemerkosa? Jika Anda pikir ingin merampok kekayaan, tetapi Anda telah menemukan orang yang salah. Saya hanya memiliki total 500 yuan, dan Anda tidak akan menghasilkan banyak jika Anda mengambil semuanya, kata Fang Yu dengan wajah tenang. Orang tua itu memandang Fang Yu, menyeringai, dan tertawa. Melihat senyuman tak berarti ini, Fang Yu sedikit mengernyit. Orang tua ini tidak benar-benar ingin memperkoasa, bukan? Semuanya salah. Yang kuambil adalah nyawa, kata lelaki tua itu dengan nada serak dan muram. Bab 42. Bencana yang mengancam jiwa. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Jika kamu ingin menyalahkan nasib, salahkan nasibmu karena kamu bertemu denganku. Mata lelaki tua itu tajam, dan begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangan kanannya. Beberapa belati kecil yang dikelilingi energi hitam terbang keluar dari lengan bajunya dan menunjuk langsung ke Fang Yu. Fang Yu tampak tenang dan melambaikan tangan kanannya. Bentak. Semua belati kecil ini dikirim terbang oleh Fang Yu. Melihat pemandangan ini, wajah lelaki tua itu sedikit berubah. Kekuatan Fang Yu lebih kuat dari yang dia duga. Para prajurit muda yang dia temui sebelumnya pada dasarnya tidak dapat menghindari serangannya. Pembudidaya jahat. Fang Yu melihat energi hitam melilit belati itu. Menyipitkan mata sedikit. Orang tua itu sadar, mengeluarkan sepasang duri perak yang sangat tajam dari pinggangnya, dan bergegas menuju Fang Yu. Dia sangat cepat, tidak seperti orang tua berusia 70-an atau 80-an. Dalam 2 detik, dia bergegas ke Fang Yu, mengangkat duri perak yang dibungkus energi hitam, dan menusuk dada kiri Fang Yu. Fang Yu berdiri di sana dan mengulurkan tangannya. Dia langsung menggenggam duri perak itu. Orang tua itu tersenyum sinis. Gas beracun yang membungkus duri peraknya sangat korosif. Jika Fang Yu memegang duri perak seperti ini, tangannya akan langsung berubah menjadi tulang. Namun detik berikutnya, ekspresi lelaki tua itu berubah. Tak, bukan hanya tangan Fang Yu yang tidak terkorosi hingga menjadi tulang. Sebaliknya, dia mematahkan duri peraknya. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis dan dia hendak mundur. Fang Yu memukul dadanya dengan telapak tangan. Ledakan. Orang tua itu merasakan sakit yang menusuk di dadanya dan mengeluarkan seteguk darah yang besar. Dia terbang mundur lebih dari 10 meter dan berguling beberapa kali di tanah sebelum dia berhenti. Bagaimana bisa? Orang tua itu terbaring di tanah, berjuang untuk mengangkat kepalanya, dan menatap Fang Yu yang perlahan mendekatinya, matanya dipenuhi ketakutan. Anak ini jelas hanya memiliki Xiantian tahap kelima. Bagaimana bisa begitu kuat? Orang tua itu masih ingin bangun, tetapi tubuhnya tidak dapat lagi menopangnya. Mungkinkah aku akan berakhir di sini hari ini? Dia tidak mau menyerah. Dia telah menyerap esensi dari begitu banyak pejuang muda untuk bertahan hidup hari ini. Meski wajahnya terlihat sangat tua, namun tubuhnya tak ada bedanya dengan pemuda. Selama dia terus menyerap energi orang lain seperti ini, dia bisa hidup selamanya dan dia akan hidup selamanya. Nak, jika kamu datang ke sini lagi, kita semua akan mati bersama. Orang tua itu meraung dan mengeluarkan botol labu seukuran telapak tangan dari pakaiannya. Fang Yu mengangkat alisnya dan terus berjalan ke depan. Ayo mati bersama. Lelaki tua itu mengertakkan gigi dan membuka tutup botol labu. Berdengung. Sekelompok serangga hitam terbang keluar dari botol labu. Melihat serangga-serangga itu beterbangan, lelaki tua itu menjadi pucat dan merasakan ketakutan di dalam hatinya. Ini adalah tawon bangkai yang dia budidayakan. Ukurannya hampir sama dengan lalat, dan terdapat jarum beracun di tubuhnya yang sangat beracun. Selama menyentuh kulit seseorang, orang tersebut akan mati seketika. Lebah bangkai jenis ini dibudidayakan dari bangkai, sangat jahat, sangat agresif dan tidak dapat dikendalikan. Selama mereka bertemu orang yang berbeda jenisnya, mereka akan menyerang dengan tegas. Oleh karena itu, bahkan lelaki tua itu sendiri tidak berani melepaskan lebah zombie tersebut, karena energi jahat di tubuhnya tidak cukup kuat, dan lebah zombie ini akan memperlakukannya sebagai sejenis dan menyerangnya.
Tapi sekarang dia menghadapi bahaya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini hanya masalah keberuntungan. Meskipun aura jahat di tubuhnya tidak mencapai level Course B, dia telah membunuh banyak orang, dan setidaknya aura jahat di tubuhnya jauh lebih kuat daripada Fang Yu. Di antara mereka berdua, Course B pasti akan menyerang yang auranya kurang jahat terlebih dahulu. Seperti yang diharapkan, kawanan mayat lebah segera terbang menuju Fang Yu setelah terbang keluar dari botol labu. Senyuman kejam muncul di wajah lelaki tua itu, dia telah melihat kematian tragis Fang Yu. Mayat tawon. Fang Yu tidak menyangka masih ada orang yang mengolah hal semacam ini. Bertahun-tahun yang lalu, sebuah sekte jahat mengembangkan lebah bangkai. Itu digunakan untuk menangani sekte yang benar, menyebabkan konsekuensi yang sangat serius, dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya murid sekte lurus, tetapi juga orang biasa, dan bahkan sekte jahat, banyak orang meninggal. Kemudian, sekte-sekte yang saling bergabung untuk memusnahkan sekte jahat, dan memerintahkan agar lebah zombie dibunuh. Setelah hampir 3 tahun pemusnahan menyeluruh, lebah zombie akhirnya dimusnahkan sepenuhnya. Fang Yu mengira metode budidaya lebah bangkai telah lama hilang, tetapi dia tidak menyangka akan menemukannya hari ini. Hahaha, nak, kamu tidak memiliki roh jahat di dalam dirimu. Coba saya lihat bagaimana kamu mati. Orang tua itu tertawa liar. Senyuman muncul di wajah Fang Yu. Bagaimana kamu tahu? Aku tidak punya energi jahat sama sekali. Saat dia berbicara, Fang Yu tiba-tiba meledak dengan momentum. Lingkaran demi lingkaran energi jahat berwarna hitam terang melilit tubuh Fang Yu. Lebah mayat itu awalnya terbang menuju Fang Yu, tetapi setelah energi jahat Fang Yu pecah, mereka segera berhenti di udara. Lalu dia berbalik dan terbang menuju lelaki tua itu. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Siapa kamu? Siapa kamu? Orang tua itu menjadi pucat dan berteriak keras. Fang Yu masih sangat muda. Aura jahat di tubuhnya sebenarnya lebih kuat dari aura lebah zombie itu. Berapa banyak orang yang harus Anda bunuh untuk mengumpulkan begitu banyak energi jahat? Ah! Kawanan zombie bergegas menuju wajah lelaki tua itu, menyerang tanpa ragu-ragu. Tubuh lelaki tua itu berubah menjadi genangan plasma dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini sangat beracun. Mata Fang Yu tajam dan dia menyingkirkan roh jahat di tubuhnya. Sekarang setelah bangkai lebah ini dilepaskan, mereka harus dibunuh sepenuhnya. Jika mereka dibiarkan pergi dari sini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Fang Yu tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah lagi. Saat aura jahat di tubuh Fang Yu menghilang, sekelompok lebah mayat berbalik. Dia dengan cepat menyerang Fang Yu. Fang Yu berdiri di sana dan membiarkan Course B mendekatinya. Kawanan zombie mengangkat sengat beracun mereka dan menusuk wajah dan leher Fang Yu. Ledakan. Pada saat ini, semburan ki kemerahan keluar dari tubuh Fang Yu. Berdengung. Kawanan lebah mayat menyentuh energi yang menyebalkan ini dan menjerit. Seekor lebah mayat terbakar, langsung menyulut segerombolan lebah mayat. Ada bau terbakar di udara, dan mayat lebah berubah menjadi abu satu per satu dan jatuh ke tanah. Hanya beberapa puluh detik. Kawanan zombie benar-benar musnah. Setelah menghadapi gerombolan zombie, Fang Yu melirik genangan plasma tidak jauh dari sana. Jika Anda melakukan kejahatan Anda sendiri, Anda tidak akan hidup. Kultivator jahat seperti ini, di era manapun, akan menjadi tikus jalanan yang diteriakkan semua orang. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu berjalan menuju gua gelap di depan. Gua itu sangat dalam dan cahaya di dalamnya sangat gelap, tetapi dengan penglihatan Fang Yu, dia masih bisa melihat dengan jelas. Berjalan sedikit lebih jauh ke dalam, Fang Yu mencium bau busuk. Bau mayat membusuk dan bau amis darah. Fang Yu sedikit mengernyit dan terus berjalan ke depan untuk beberapa saat. Lalu, dia melihat tumpukan tulang. Tak jauh dari tulang belulang tersebut, terdapat beberapa mumi. Orang tua ini membunuh banyak orang. Fang Yu melangkah maju dan menatap mumi di tanah. Anggota badan mumi ini sangat bengkok dan terlihat aneh. Fang Yu menyipitkan matanya untuk mengamati. Kemudian menjadi jelas bahwa esensi orang-orang ini diekstraksi saat masih hidup dan diubah menjadi mumi. Adapun bagaimana kultivator jahat tua itu melakukannya, Fang Yu belum tahu. Gua itu belum berakhir. Jadi Fang Yu terus berjalan masuk. Benar saja, setelah berbelok di tikungan,
Fang Yu melihat beberapa mayat normal. Mayatnya tidak menjadi mumi, tetapi beberapa sudah mulai membusuk. Tidak ada pakaian di tubuhnya. Dan mereka semua adalah wanita. Jelas sekali, para wanita ini diperkosa dan dibunuh oleh kultivator jahat. Sebagian besar mumi di luar adalah laki-laki, dan penggarap jahat menggunakan semacam sihir jahat. Mengurai esensinya dan mengubahnya menjadi mumi. Fang Yu tahu banyak tentang mantra jahat yang dapat mengubah orang menjadi mumi, tetapi sulit menebak mantra mana yang digunakan oleh penggarap jahat itu. Fang Yu melihat sekeliling dan menemukan sebuah buku compang camping di atas batu di sebelah tubuhnya. Fang Yu melangkah maju, mengambil buku itu, dan membalik-balik beberapa halaman, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Sihir jahat yang digunakan oleh para penggarap jahat itulah yang diajarkan buku ini. Metode makan saripati menyerap sari kehidupan segar orang lain dan mengubahnya menjadi saripati Anda sendiri, sehingga menjaga puncak fungsi tubuh dan memperpanjang masa hidup Anda. Alasan mengapa kultivator jahat tua masih dapat mempertahankan kecepatan sangat cepat di usia tua adalah karena teknik melahap esensi. Mengenai metode melahap esensi, buku ini memuat ajaran yang rinci, bahkan prinsip-prinsip yang tidak jelas pun ditulis dengan jelas. Fang Yu melihatnya dengan serius, matanya bersinar. Jika teknik jahat ini dipelajari dengan cermat dan menyeluruh, dan beberapa langkah penting diubah, ini mungkin menjadi teknik pemurnian Qi yang sangat kuat. Jadi, Fang Yu memasukkan buku itu ke dalam sakunya, berbalik, dan meninggalkan gua. Setelah keluar gua, Fang Yu mengendarai sepeda roda 3 diesel menuju hutan perawan sesuai peta di ponselnya. Bab 43. Setengah jam kemudian, Fang Yu tiba di pintu masuk hutan. Pagar pembatas dibangun di tepi terluar hutan, dan tanda peringatan besar dipasang di pintu masuk dengan 4 karakter besar tertulis di atasnya. Dilarang masuk. Ada sebuah jeep hitam yang diparkir di pintu masuk. Tentu saja, seseorang masuk sebelum Fang Yu. Orang-orang ini tidak pergi jauh. Fang Yu juga bisa dengan jelas merasakan aura di tubuh mereka. Mereka adalah 4 Zhong Liu yang bertemu kemarin. Fang Yu tidak bergegas ke dalam hutan, tetapi berdiri di pintu masuk dan melihat ke dalam hutan, yang tertutup kabut putih. Ada jalan setapak di depannya, dengan pohon-pohon raksasa setinggi sekitar 30 meter di kedua sisinya. Tapi yang dipedulikan Fang Yu bukanlah tanaman dan pemandangan ini. Dia menemukan bahwa hutan ini adalah lingkaran sihir yang sangat besar. Mulai dari pintu masuk ke dalam sekitar 100 meter adalah lingkup lingkaran sihir. Meski masih ada jarak, Fang Yu masih bisa merasakan kekuatan samar lingkaran sihir. Terlihat dari kekuatan lingkaran sihir tersebut bahwa lingkaran sihir ini sudah ada sejak lama dan akan segera menjadi tidak efektif. Untuk mengatur susunan sebesar itu yang mencakup area yang luas membutuhkan kerja sama dari setidaknya 3 biksu di tahap alkimia. Lingkaran sihir seperti itu bisa digunakan untuk menekan apa? Bukankah itu monster tingkat 7? Memikirkan kemungkinan ini, mata Fang Yu berbinar dan dia berjalan ke depan. Setelah berjalan sekitar 100 meter ke depan, dia telah mencapai jangkauan area lingkaran sihir. Fang Yu masuk tanpa ragu-ragu. Setelah memasuki lingkaran sihir, Fang Yu mencium aroma obat yang menyegarkan. Begitu dia menciumnya, Fang Yu tahu bahwa itu adalah aroma teratai salju jiwa es yang berusia lebih dari 1000 tahun. Arah yang ditunjukkan oleh aroma tersebut cukup jelas, jauh di dalam hutan. Fang Yu sedikit mengernyit, tapi masih berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Setelah berjalan sekitar 15 menit, Fang Yu melihat sumber air panas mengeluarkan uap di depannya. Sekitar 30 meter dari bibir pantai, di tengah sumber air panas, terdapat batu putih yang menonjol, dengan teratai salju es berwarna biru langit tumbuh di atas batu tersebut. Di sebelah pemandian air panas terdapat tugu batu. Fang Yu tahu bahwa itu adalah mata lingkaran sihir. Saat ini, Zhong Liu dan rombongannya sudah berdiri di tepi pantai, memandangi teratai salju jiwa es, mata mereka penuh kegembiraan. Meskipun mereka tidak mengetahui spesies spesifik dari teratai salju ini, mereka dapat mengetahui dari aroma yang dikeluarkannya bahwa teratai tersebut sungguh nikmat. Zhong Liu tidak menyangka dia akan menemukan tanaman obat yang sangat berharga tidak lama setelah memasuki hutan. Nona, ayo kita keluarkan. Zhou Bei memandang Ice Soul Snow Lotus dengan keserakahan di matanya. Dia tahu bahwa teratai salju ini tidak mungkin jatuh ke tangannya,
Tetapi sebagai anggota tim, dia setidaknya bisa mendapatkan sebagian besar uang. Ya Nona, kita menghasilkan banyak uang kali ini. Jika teratai salju ini dilelang, harganya tidak akan kurang dari 100 juta yuan. Kata Zhu Lingshan dengan mata menyala-nyala. Hanya orang bodoh yang menjualnya. Apakah keluarga Zong kita kekurangan uang sebanyak ini? Kata Zong Liu sambil tersenyum menghina. Jika dia mendapatkan teratai salju ini, dia harus memberikannya kepada tetua keluarga dengan imbalan status dan suara di keluarga Zong. Dibandingkan dengan ini, 1 atau 2 miliar yuan bukanlah apa-apa. Namun mendapatkan teratai salju ini jelas bukan perkara mudah. Kalau tidak, ketika begitu banyak orang datang sebelumnya, mengapa mereka tidak membawa teratai salju itu pergi? Sebaliknya, dia malah kehilangan nyawanya. Zong Liu bukanlah orang yang impulsif, jadi dia meminta nasihat Tu Feng. Tu Feng adalah master setengah langkah, orang terkuat di sini, dan kata-katanya secara alami memiliki bobot paling besar. Biarkan aku mencobanya dulu, kata Tu Feng dengan suara yang dalam. Dia mengambil sebuah batu kecil dari tanah dan melemparkannya ke sumber air panas. Batu-batu kecil tersebut langsung tenggelam ke dasar sumber air panas tanpa reaksi khusus. Tu Feng mengerutkan kening dan mengambil cabang di dekatnya dengan daun hijau utuh di atasnya. Tu Feng melemparkan dahan itu ke sumber air panas. Cabang-cabangnya mengapung di atas sumber air panas, namun tetap tidak ada reaksi. Sepertinya tidak ada yang salah dengan air di sumber air panas tersebut. Tapi Tu Feng percaya bahwa mereka tetap perlu berhati-hati. Lagi pula banyak orang yang mati di hutan ini. Dia ingin mencari makhluk hidup dan membuangnya ke sumber air panas untuk mencobanya, hanya untuk memastikan. Berpikir seperti ini, Tu Feng melihat sekeliling dan tiba-tiba menemukan Fang Yu berdiri tidak jauh di belakang mereka, dengan tatapan tegas di matanya. Itu kamu. Mengikuti pandangan Tu Feng, 3 orang lainnya juga menoleh dan melihat Fang Yu. Bagaimana kabarmu? Zong Liu memandang Fang Yu, sedikit bingung. Tapi kemudian, dia berpikir bahwa Fang Yu pasti mengikuti mereka sepanjang jalan, mencoba mendapatkan sepotong kue. Dengan melakukan itu, Fang Yu tidak perlu mengambil risiko apapun. Karena setiap kali ada bahaya, mereka berempat yang berada di depanlah yang akan menghadapinya terlebih dahulu. Fang Yu mengikuti mereka, dia dapat melarikan diri kapan saja, atau memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Sialan ini. Setelah memikirkannya, wajah Zong Liu menjadi sangat jelek. Nona, anak ini pasti ingin. Zhu Lingshan di samping juga terlihat marah. Aku tahu. Zong Liu mengangkat tangannya dengan senyum dingin di wajahnya. Nak, aku sudah menjelaskan kemarin bahwa ini bukan tempat untuk kamu datangi. Tetapi karena kamu di sini dan masih mengikuti kami, jangan salahkan kami karena terlalu kejam. Tu Feng mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan dingin, kita hanya membutuhkan makhluk hidup untuk memverifikasi apakah ada yang salah dengan sumber air panas itu. Tuan Tu, mohon maaf, Zong Liu menangkupkan tinjunya dan berkata. Ini masalah sepele, jawab Tu Feng dingin, dan kemudian bergegas menuju Fang Yu dengan kecepatan yang sangat cepat. Wajah Fang Yu acuh tak acuh, dan dia berdiri diam dengan tangan di belakang punggung. Apakah anak ini sudah menyerah? Zhou Bei berkata dengan heran ketika dia melihat Fang Yu tidak melakukan perlawanan. Melawan, itu Tuan Tu. Anak itu masih bisa berdiri, dan kakinya tidak lemah karena ketakutan. Itu cukup bagus, Zhu Lingshan mencibir dan berkata. Melihat momentum Tu Feng yang luar biasa, Zong Liu langsung berteriak, Tuan Tu, jangan pukul dia sampai mati, kita akan membutuhkannya nanti. Saya memiliki kebijaksanaan sendiri, jawab Tu Feng dingin, dan pada saat yang sama meninju Fang Yu. Pukulan ini langsung mengenai dada kanan Fang Yu, pukulannya sangat dahsyat. Tapi Fang Yu bahkan tidak berkedip, dia dengan cepat mengangkat kakinya. Sebelum tinjunya menyentuhnya, dia menendang perut Tu Feng. Ledakan. Dengan suara yang keras, Tu Feng terbang puluhan meter, dan akhirnya berbaring tidak jauh di depan Zong Liu dan yang lainnya. Wajah Zong Liu dan 3 orang lainnya membeku saat ini. Ini, apa yang terjadi? Jika kamu ingin mendapatkan teratai salju, ambillah dan jangan main-main denganku. Fang Yu meninggalkan kata-kata ini tanpa rasa asin dan berbalik dan berjalan pergi. Dia tidak merasakan kehadiran monster di sekitar sini,
jadi dia memutuskan untuk mencari di tempat lain di hutan. Sedangkan untuk teratai salju jiwa es, dia tidak terlalu tertarik. Pertama-tama, lokasi munculnya teratai salju jiwa es nampaknya sangat aneh. Ini seperti umpan. Dari saat Anda masuk ke dalam lingkaran sihir, dia dapat dengan jelas mencium aroma teratai salju jiwa es. Kebanyakan orang pasti tidak akan mampu menahan godaan dan akan mengikuti aromanya sampai ke tempat ini. Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah begitu banyak orang masuk ke sini, mereka tidak akan pernah bisa keluar lagi. Apa yang akan terjadi sudah jelas. Fang Yu datang ke sini untuk monster tingkat tinggi dan tidak peduli dengan hal lain. Di samping sumber air panas, Tu Feng berjuang untuk berdiri, memegangi perutnya dan tampak pucat. Dia melihat ke arah kiri Fang Yu, matanya dipenuhi ketakutan. Anak ini jelas hanya memiliki Xiantian level 5. Kenapa dia begitu kuat dan cepat? Zhong Liu kembali sadar dan menatap Tu Feng dengan ekspresi kaget di wajahnya dan sedikit keraguan di matanya. Tu Feng ini terkenal di kalangan bawah tanah di kota Jianghai, tetapi dia menderita kekalahan di depan Fang Yu, yang hanya merupakan bakat bawaan tingkat kelima, dan tampaknya tidak layak atas reputasinya. Tuan Tu, apakah anak itu benar-benar kuat? Kata Zhong Liu. Diusir oleh Fang Yu di depan majikannya membuat Tu Feng merasa sangat malu. Tentu saja, dia tidak akan mengakui betapa kuatnya Fang Yu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, anak itu terlalu kuat untuk orang biasa. Aku terlalu ceroboh sekarang, jadi aku terluka olehnya, jika dia berani muncul lagi, aku akan mengambil nyawanya. Zhong Liu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Tujuan kedatangannya ke sini bukan untuk berurusan dengan Fang Yu. Sejak Fang Yu pergi, mari kita kesampingkan dia dulu. Target utamanya sekarang adalah teratai salju itu. Tuan Tu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhong Liu bertanya. Saya pikir itu masih perlu diverifikasi dengan hewan hidup, kata Tu Feng sambil memegangi perutnya yang sakit. Nona, menurutku kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ini pasti sumber air panas biasa. Bukankah kamu baru saja mencobanya dengan dedaunan dan batu? Verifikasi hewan secara langsung. Kalau begitu biarkan aku mencobanya. Zhu Lingshan menjadi tidak sabar dan langsung berjalan ke pantai dan mencapai sumber air panas. Bab 44. Zhu Lingshan merogoh sumber air panas dan berendam sebentar. Semua orang memandangnya dengan gugup. Kemudian, Zhu Lingshan mengangkat tangannya, tetapi tidak terjadi apa-apa. Apakah kamu yakin tidak ada yang salah dengan sumber air panas itu? Zhu Lingshan berkata dengan marah. Zhong Liu memandang Tu Feng. Tu Feng mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan pergi dan mengambilnya. Kalian tunggu saya di sini. Kemudian, Tu Feng mundur beberapa langkah, lalu mempercepat dan berjalan menuju bebatuan di tengah sumber air panas. Dia mengumpulkan energi sejatinya di bawah kakinya dan menginjak sumber air panas, hanya menyisakan sedikit riak. Melihat gerakan berjalan di atas air, keraguan di mata Zhong Liu menghilang. Ini memang teknik gerakan yang hanya bisa dikuasai oleh master setengah langkah. Tu Feng dengan cepat berjalan menuju bebatuan di tengah sumber air panas. Aroma teratai salju yang begitu dekat menjadi semakin kuat. Tu Feng memandangi teratai salju dengan mata serakah. Nilai teratai salju ini lebih dari 100 juta yuan, jauh lebih tinggi daripada komisi yang dibayarkan Zhong Liu untuk mempekerjakannya. Memikirkan hal ini, Tu Feng memiliki pikiran jahat di dalam hatinya. Pertama petik teratai salju, lalu bunuh Zhong Liu dan 3 orang lainnya, lalu dia bisa menelan teratai salju itu untuk dirinya sendiri. Jika kamu melakukan ini di hutan ini, tidak akan ada orang lain yang tahu. Ekspresi menyeramkan muncul di mata Tu Feng, dan dia membungkuk untuk mengambil teratai salju. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa tentakel yang lebih tebal dari tubuh manusia diam-diam muncul dari sumber air panas. Kulit tentakelnya berwarna putih salju, dan permukaan bawahnya berupa deretan pengisap berwarna hitam. Setelah muncul dari sumber air panas, tentakelnya tiba-tiba menjadi lebih cepat dan langsung mengelilingi Tu Feng yang sedang menginjak batu. Melihat pemandangan ini, Zhong Liu dan 3 orang lainnya di pantai ketakutan dan berteriak. Tuan Tu, di belakangmu, teriak Zhong Liu. Ekspresi Tu Feng berubah drastis, dia ingin bergerak tetapi ternyata dia tidak bisa berusaha sama sekali.
Tubuh bagian atasnya telah terbungkus erat oleh tentakel. "Tolong!" Tu Feng berteriak kepada 3 orang di pantai. Zhong Liu segera sadar, dia mengeluarkan belati dari pinggangnya, mengertakkan gigi, dan melemparkannya ke tentakel yang sangat tebal dengan seluruh kekuatannya. Bentak. Bilah tajamnya mengenai tentakel, hanya mengeluarkan suara tetapi tidak menimbulkan kerusakan apapun. Pada saat ini, tentakel yang melilit Tu Feng tiba-tiba mengencang. Ah! Tu Feng menjerit nyaring, dan darah mengalir dari lubang hidung dan telinganya pada saat bersamaan. Temukan cara untuk membantu. Tu Feng berteriak dengan sedih karena kesakitan. Pada saat ini, batu putih di bawah kaki Tu Feng perlahan naik, memperlihatkan mata besar berwarna merah darah. Monster macam apa ini? Wajah batu giok Zhongli menjadi pucat dan dia melangkah mundur. Sepertinya gurita, monster gurita yang sangat besar. Suara Zhu Lingshan bergetar. Saat ini, beberapa tentakel telah muncul di sumber air panas. Kepala monster itu telah terlihat seluruhnya, dan ukurannya sebesar batu besar. Mata merah darah yang menakutkan, dan mulut yang besar. Ah! Tentakel yang melilit Tu Feng kembali mengencang, dahi Tu Feng dipenuhi pembuluh darah dan mulutnya berlumuran darah. "Nona kecil, apa yang harus saya lakukan?" Zhou Bei bertanya ketika kakinya menjadi lemah. "Lari." Melihat monster besar di depannya, Zhong Liu tidak peduli dengan teratai salju. Bertahan hidup adalah hal yang paling penting. "Tuan Tu," Zhou Bei ragu-ragu. "Dia tidak bisa diselamatkan. Lari cepat. Kalau tidak, kita juga akan dalam bahaya." Teriak Zhu Lingshan dari samping. Zhong Liu dan mereka bertiga berlari kembali dengan seluruh kekuatan mereka. Bentak. Suara retakan daging dan darah bergema di hutan yang sunyi. Jeritan Tu Feng tiba-tiba berhenti. Zhong Liu berbalik dan melihat pemandangan yang menakutkan. Monster itu membuka mulutnya yang berdarah, dan dia dapat dengan jelas melihat darah di dalamnya, serta giginya yang tajam. Tu Feng yang terjerat tentakel hingga tubuhnya meledak dan mati, terlempar ke dalam mulut monster itu. Kaca, kaca. Monster itu mulai mengunyah, mengeluarkan suara patah tulang yang mengerikan. Pada saat yang sama, tentakel itu mulai menyerang ke arah Zhong Liu dan yang lainnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Berlari. Harus berlari dengan cepat. Zhong Liu kehabisan tenaga. Tentakelnya memanjang dengan sangat cepat, dan panjangnya sangat berlebihan, membentang hampir 70 atau 80 meter, dan belum mencapai ujungnya. Zhou Bei yang sedang berlari di belakang tiba-tiba merasakan kakinya kusut, kehilangan bagian tengahnya, dan jatuh ke tanah. "Selamatkan aku. Nona!" Zhou Bei menjadi pucat dan berteriak dengan sedih. Sebelum dia selesai berbicara, Zhou Bei segera diseret kembali. Ketika Zhong Liu menoleh ke belakang lagi, dia melihat Zhou Bei berteriak dan dimasukkan ke dalam mulut monster itu. Retakan. Zhou Bei terbelah 2 oleh gigi tajam monster itu, dan darah, usus, dan otak tiba-tiba muncul. Melihat pemandangan ini, Zhong Liu hanya merasa kakinya lemas. Sebagai putri tertua dari keluarga Zhong, dia dibesarkan di rumah kaca sejak dia masih kecil. Bagaimana dia bisa melihat pemandangan berdarah seperti itu? Zhu Lingshan, yang berlari di depan, menoleh ke belakang dan menemukan bahwa tentakelnya semakin dekat dengannya. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan terseret kembali oleh tentakel seperti Zhou Bei, dan kemudian mati secara tragis di mulut monster itu. Dia tidak ingin mati, dia tidak bisa mati. Zhu Lingshan memandang Zhong Liu yang berlari di belakangnya, dengan sedikit kejahatan muncul di matanya. Jika Zhong Liu terjerat oleh tentakel terlebih dahulu, dia akan memiliki lebih banyak waktu untuk melarikan diri. "Nona, maafkan aku hanya ingin hidup." Mata Zhu Lingshan tajam, dan dia dengan tegas mengeluarkan belati dari pinggangnya dan melemparkannya ke kaki Zhong Liu. "Ah!" Zhong Liu berteriak, betisnya tergores oleh pisau tajam dan jatuh ke tanah. Tentakel dengan cepat melilit tubuh Zhong Liu. Zhong Liu melihat ke arah Zhu Lingshan yang berlari di depan dan berteriak dengan kesal, "Zhu Lingshan, aku tidak akan pernah melepaskanmu meskipun aku adalah hantu." Begitu dia selesai berbicara, Zhong Liu diseret kembali oleh tentakel. Fang Yu berjalan mengitari bagian lain hutan dan bahkan tidak melihat hantu. Sepertinya tidak ada monster sama sekali di hutan ini. Sebuah perjalanan yang sia-sia. Fang Yu sedikit frustrasi dan hendak pergi.
Namun saat ini, dia mendengar teriakan datang dari kejauhan. Di saat yang sama, dia juga merasakan nafas monster. Sekaligus di lokasi pemandian air panas tadi. Fang Yu terlihat senang dan segera bergegas menuju lokasi pemandian air panas. Ketika dia datang ke sumber air panas, dia kebetulan melihat Zhong Liu diseret kembali oleh tentakel. Itu sebenarnya gurita cakar perak. Itu benar-benar monster tingkat 7. Fang Yu sangat gembira saat melihat monster itu. Gurita cakar perak merupakan monster yang sangat licik yang mampu menyembunyikan auranya. Gurita cakar perak ini bahkan lebih dibesar-besarkan, bahkan bisa menyamarkan posisi kepalanya menjadi batu, dan di atasnya tumbuh teratai es salju. Bahkan Fang Yu tertipu olehnya dan hampir kembali ke rumah, kehilangan ramuan dalam monster tingkat ke-7. Untungnya, orang-orang ini ada di sini. Wajah Fang Yu dipenuhi dengan senyuman. Dengan sedikit langkah, dia melompat ke arah gurita cakar perak. Saat ini, tentakel gurita cakar perak telah menyusul Zhu Lingshan. Zhu Lingshan juga terseret kembali oleh tentakelnya, bahkan lebih cepat dari Zhong Liu. Melihat pemandangan ini, wajah Zhong Liu penuh dengan kegembiraan dan berkata, "Zhu Lingshan, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Apakah kamu akan mati? Dan kamu akan mati sebelum aku." Wajah Zhu Lingshan tidak berdarah dan dia tidak dapat berbicara. Dia ditarik oleh tentakelnya ke depan mulutnya yang berdarah, dan dia bisa melihat sisa-sisa mayat di dalamnya dalam sekejap. Melihat separuh kepala Zhou Bei, Zhu Lingshan merasakan panas di bagian bawah tubuhnya. Zhong Liu juga ditarik ke mulutnya oleh tentakelnya, disandingkan dengan Zhu Lingshan. Gurita cakar perak ingin memasukkan keduanya ke dalam mulutnya secara bersamaan. Zhong Liu menutup matanya dengan putus asa, hanya merasakan penyesalan. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia tidak akan pernah datang ke tempat hantu ini bahkan jika dia mati. Heya! Saat ini, Fang Yu mendarat di atas kepala gurita. "Ayo bawa teratai salju jiwa es ini bersama kita juga." Fang Yu membungkuk, menarik teratai salju jiwa es, melipatnya dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Fang Yu sudah makan Ice Soul Snow Lotus beberapa kali sebelumnya. Belum lagi keefektifannya, rasa supnya benar-benar terbaik. Mengaum. Saat Fang Yu mengeluarkan Ice Soul Snow Lotus, gurita cakar perak itu terguncang dan mengeluarkan raungan marah yang bergema di seluruh area hutan. Ia melemparkan Zhong Liu dan Zhu Lingshan sesuka hati, mengangkat 8 tentakel besar di tubuhnya, dan menikam Fang Yu di atas kepalanya pada saat yang bersamaan. Ujung tentakel gurita cakar perak sangat tajam dan keras, beberapa kali lebih kuat dari senjata yang digunakan manusia. Fang Yu tidak panik sama sekali, dia melangkah keras dan seluruh tubuhnya memantul ke langit, dengan mudah menghindari serangan penuh dari 8 tentakel. Sebaliknya, itu adalah gurita cakar perak, karena kekuatannya yang berlebihan, paku dari 8 tentakel itu dimasukkan langsung ke kepalanya. Mengaum, gurita cakar perak itu bergerak-gerak dengan keras dan terlihat sangat kesakitan. Monster adalah monster. Tidak peduli betapa liciknya monster, mereka semua bodoh di depan manusia. Fang Yu melayang di udara, menunjukkan senyuman. Zhong Liu terlempar ke samping, melihat gurita yang hampir gila itu, wajahnya pucat. Dia melihat sosok di langit, tapi tidak bisa melihat dengan jelas siapa orang itu. Di sisi lain, Zhu Lingshan pingsan. Fang Yu mengumpulkan bola energi merah muda di tangan kanannya, dan kemudian menukik ke arah kepala gurita cakar perak. Di bidang penglihatan Zhong Liu, dia hanya melihat cahaya merah jatuh dari langit. Ledakan. Lampu merah menghantam kepala gurita cakar perak, dan semburan cahaya yang sangat kuat meletus. Suara besar bergema di hutan kosong dan berlangsung lama. Setelah cahaya menghilang, Zhong Liu melihat tentakel satu persatu, mendarat di posisi berbeda. Kepala gurita cakar perak telah terbelah menjadi 4 bagian, dan mata besar berwarna merah darah juga jatuh ke tanah, terlihat sangat menakutkan. Ada sedikit bau darah di udara. Monster itu mati. Zhong Liu melihat pemandangan di depannya dan tercengang. Kemudian, dia melihat sosok berdiri di depan mata merah darah itu. Ya, itu dia. Ketika Zhong Liu melihat Fang Yu, matanya sangat ketakutan. Apakah Fang Yu yang mengalahkan monster itu sampai mati? Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan menusuk langsung ke bola mata gurita itu. Lalu,
dia mengeluarkan benda bulat berwarna merah dari bola matanya. Bab 45. Ini terlalu menjijikkan. Fang Yu melihat lendir yang menutupi tangan kanannya, sedikit mengernyit, dan berjalan menuju sumber air panas di depan. Dia memasukkan tangannya dan ramuan dalam binatang iblis ke dalam air panas untuk mencuci, lalu mengeluarkannya. Ramuan dalam monster tingkat ketujuh yang telah lama hilang, Fang Yu melihat ramuan dalam di tangannya, matanya bersinar. Dia mungkin belum menelan ramuan dalam binatang iblis tingkat tinggi selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Fang Yu membuka mulutnya dan langsung menelan ramuan dalam seukuran kepalan tangan. Semburan energi spiritual yang agung dan murni keluar dari tubuh dan diserap seluruhnya oleh Dantian. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai. Fang Yu berhasil menembus 4 level berturut-turut. Mencapai tahap pemurnian Qi tingkat 9840. Fang Yu berdiri, menghela napas panjang lega, dan matanya bersinar. Dengan cara ini, dia selangkah lebih dekat ke lantai 10.000. Setelah mencerna ramuan dalam, Fang Yu ingin pergi. Zhong Liu, yang tidak jauh dari situ, memandang Fang Yu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu. Fang Yu memandang Zhong Liu dan sedikit mengernyit. Dia tidak terlalu menyukai wanita ini. Siapa kamu? Zhong Liu menanyakan pertanyaan ini dengan wajah pucat. Saya Fang Yu, seorang biksu di tahap pemurnian Qi, kata Fang Yu ringan, berbalik dan pergi. Seorang biksu di masa pemurnian Qi. Zhong Liu merasa seolah-olah dia pernah mendengar istilah serupa dari para tetua keluarganya, tapi dia tidak tahu apa maksudnya. Selagi dia berpikir, Fang Yu sudah pergi. Betis Zhong Liu masih terluka, jadi dia berjuang untuk berdiri dan melihat Zhu Lingshan terbaring miring, masih koma. Memikirkan wajah jelek Zhu Lingshan saat dia melarikan diri barusan, mata Zhong Liu menjadi dingin. Dia mengambil belati yang jatuh ke tanah dan berjalan menuju Zhu Lingshan. Fang Yu kembali ke kota Jianghai dengan sebuah buku tentang Dava dan melahap esensi dan teratai salju jiwa es di pelukannya. Dia ingin menyerapnya langsung. Tapi setelah dipikir-pikir, sepertinya sudah beberapa hari dia tidak menyirami kebun sayur. Jadi, dia berjalan langsung ke bukit belakang desa Jianan. Saat melewati pintu masuk desa Jianan, ia melihat sebuah SUV Hummer diparkir di pinggir jalan. Fang Yu teringat bahwa mobil ini milik Qin Yimo. Benar saja, begitu Fang Yu mendekat, pintu mobil terbuka. Qin Yimo mengenakan jaket merah anggur dan celana jeans kasual. Rambutnya yang hitam dan halus menutupi bahunya, membuat keseluruhan tubuhnya terlihat sangat energi. Dia memegang kotak hadiah di tangannya dan berjalan ke arah Fang Yu. Tuan Fang, saya secara khusus menunggu Anda di sini. Apa yang kamu inginkan dariku? Fang Yu bertanya. Kakekku memintaku untuk membawakanmu sebuah kotak hadiah. Katanya hari ini adalah hari yang istimewa, kata Qin Yimo tanpa ekspresi. Hari istimewa apa? Fang Yu bertanya dengan bingung. Dia tidak mengatakannya, jawab Qin Yimo. Oh, tidak masalah, berikan aku kotak hadiahnya, Fang Yu mengulurkan tangannya. Melihat kekasaran Fang Yu, Qin Yimo sedikit tidak puas, namun tetap menyerahkan kotak hadiah itu kepada Fang Yu. Apakah ada hal lain? Fang Yu bertanya. Qin Yimo menggelengkan kepalanya, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Tuan Fang, mengapa rumah Anda berubah menjadi reruntuhan? Saya adalah seorang perumah tangga miskin dan pengembang terus meminta saya untuk pergi, tetapi saya menolak. Akibatnya, mereka meledakkan rumah saya saat saya tidak di rumah, kata Fang Yu. Qin Yimo melihat wajah Fang Yu yang tenang dan tidak terlihat sedang bercanda. Dia tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Saat ini saya tinggal di lantai 27 gedung C di komunitas Lijiang. Jika Anda ingin menemukan saya di masa depan, pergi saja ke sana dan cari saya, tambah Fang Yu. Oke, kalau begitu aku pergi dulu, Qin Yimo tersenyum di permukaan, tetapi hatinya tidak setuju. Tanpa permintaan kakek, siapa yang akan mendatangimu? Qin Yimo berbalik dan hendak kembali ke mobil, tetapi dihentikan oleh Fang Yu. Ada ham di kotak hadiahmu. Kalau begitu ikut aku dan aku akan mentraktirmu makanan lezat, kata Fang Yu. Jadi, Qin Yimo mengikuti Fang Yu ke kebun sayur.
Menyaksikan Fang Yu pergi ke sungai di luar untuk mengisi air dan kembali menyirami sayuran di kebun sayur, tekniknya cukup terampil. Ini mengejutkan Qin Yimo. Terakhir kali Fang Yu memberinya sayuran, dia mengira Fang Yu sengaja menggodanya. Ternyata sayuran hijau itu benar-benar ditanam oleh Fang Yu. Apakah kamu pernah menanam sayuran? Fang Yu bertanya setelah menyiram. Qin Yimo menggelengkan kepalanya. Sebagai putri dari keluarga Qin, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengalami hal-hal seperti itu terlepas dari apakah dia menginginkannya. Fang Yu terkadang memasak di kebun sayur, jadi ada beberapa peralatan di ruangan kayu kecil di sebelah kebun sayur, termasuk panci dan beberapa bumbu sederhana. Fang Yu mengeluarkan panci dan mengisi setengahnya dengan air dari sungai, lalu mengeluarkan teratai salju jiwa es berusia 1000 tahun dari saku celananya, mencucinya, dan melemparkannya ke dalam panci. Kemudian, Fang Yu mengeluarkan ham dari kotak hadiah yang dikirim oleh Qin Yimo, memasukkannya ke dalam panci, dan mulai membakarnya dengan kayu bakar. Fang Yu mungkin satu-satunya di dunia yang dapat menggunakan teratai salju jiwa es senilai 100 juta yuan untuk membuat sup. Qin Yimo menyaksikan Fang Yu membuat sup dari samping dan mencibir di dalam hatinya. Hanya sehelai rumput yang saya tidak tahu namanya, ditambah sedikit ham, apakah sudah disebut kelezatan yang tiada taraf. Namun setelah beberapa menit, bau yang sangat harum keluar dari panci. Wajah Qin Yimo sedikit berubah, merasa sedikit ditampar di wajahnya. Aromanya cukup harum, enak atau tidak, itu masalah lain. Qin Yimo mendapatkan kembali tempatnya di hatinya. 10 menit kemudian, aromanya sudah sangat kuat. Qin Yimo awalnya tidak lapar, tetapi ketika dia menghirup aroma masakannya, perutnya mulai keroncongan. Hanya menambahkan ham dan sehelai rumput saja, kok kuahnya wangi sekali. Apakah kamu sudah selesai memasaknya? Qin Yimo menanyakan pertanyaan ini dengan wajah yang hampir memerah. Belum, perlu dimasak setidaknya 1 jam, kata Fang Yu. Jadi, Qin Yimo menunggu lama dengan mata terbuka, menelan berkali-kali selama periode ini. Baiklah. Akhirnya, Fang Yu membuka tutup panci. Aroma di dalam panci sudah benar-benar keluar. Qin Yimo bahkan tidak bisa mempertahankan ketenangannya. Dia melangkah maju dan menatap Fang Yu dengan penuh semangat. Fang Yu mengambil sesendok sup dari panci dan menuangkannya ke dalam mangkuk. Qin Yimo ingin meraih dan mengambilnya. Tunggu. Ini terlalu banyak, kata Fang Yu sambil menuangkan setengah sup kembali ke dalam panci. Ambil teratai salju jiwa es dan langsung dibuatkan supnya. Efek yang terkandung di dalam sup tersebut berada di luar jangkauan orang awam, sehingga tidak boleh minum terlalu banyak. Qin Yimo hampir marah ketika dia melihat Fang Yu menuangkan kembali hampir setengah dari sup yang tidak banyak ke dalam mangkuk. Apakah orang ini begitu pelit? Masih ada setengah panci sup. Kenapa hanya memberi dia sedikit saja? Apakah kamu punya air mineral di dalam mobil? Fang Yu bertanya. Qin Yimo mengertakkan gigi karena marah dan mengangguk dengan wajah pucat. Kalau begitu ambil sebotol air mineral, tuangkan ke dalam mangkuk ini, encerkan, dan rasanya akan lebih enak, kata Fang Yu. Qin Yimo hampir tidak bisa mempertahankan kesopanan dasar. Aku serius, kamu akan tahu setelah kamu mencobanya, kata Fang Yu. Qin Yimo menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Kemudian dia kembali ke mobil dan mengambil sebotol air mineral. Dia hampir menyerah pada dirinya sendiri dan menuangkan air ke dalam mangkuk, mengencerkan sup yang awalnya hanya sedikit. Dari yang hanya sepertiga mangkok, sekarang mangkoknya penuh. Rasanya seperti apa lagi? Minumlah. Qin Yimo sangat marah hingga matanya sedikit merah. Setelah menunggu 1 jam, saya hanya bisa meminum kuah sop encer. Dia masih menahan rasa tidak senangnya dan menyesapnya sedikit. Lezat. Minumlah lagi. Meski diencerkan seperti ini, kenapa rasanya tetap enak? Qin Yimo menghabiskan supnya dalam 2 atau 3 suap dan memiliki sisa rasa yang tak ada habisnya. Rasanya enak sekali meski diencerkan, bukankah akan terasa lebih enak tanpa pengenceran? Dia memandang Fang Yu, menginginkan lebih. Tapi saat ini, Fang Yu sedang memegang panci dan minum. Qin Yimo sangat marah hingga dia hampir gemetar. Saya pergi sekarang. Qin Yimo berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia tidak hanya akan rakus sampai mati, tapi juga marah sampai mati.
Sebenarnya bukannya aku tidak akan memberimu minuman, tapi jika kamu minum terlalu banyak, tubuhmu tidak akan mampu menahannya, kata Fang Yu dari belakang. Tidak bisa menahan. Mengapa tubuh saya tidak dapat menahannya jika saya minum terlalu banyak, tetapi Anda dapat memegang panci dan meminumnya? Pelit berarti pelit, tidak perlu berdalih. Qin Yimo sangat marah sehingga dia segera kembali ke mobil, menginjak pedal gas dan pergi. Fang Yu ini hanyalah seorang siswa SMA yang tidak tahu malu, penuh nafsu dan pelit. Saat dia kembali kali ini, dia harus memberitahu kakeknya bahwa dia tidak akan pernah datang menemui Fang Yu lagi. Fang Yu datang ke sekolah pada sore hari dan melihat punggung Fatih Liu di lantai pertama. Selama lebih dari 2 tahun, Fatih Liu adalah satu-satunya teman yang bisa diajak bicara oleh Fang Yu di sekolah. Namun, dalam beberapa hari terakhir, keduanya jarang bertemu, apalagi berkomunikasi. Jadi Fang Yu melangkah maju dan menepuk bahu Fatih Liu, ingin menyapa. Liu gendut tampak ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar dan kepalanya menciut. Melihat reaksinya, Fang Yu sedikit mengernyit. Kemudian, Fang Yu melihat wajah Fatih Liu dipenuhi bekas luka. Rongga mata kirinya memar akibat pemukulan, dan keningnya dibalut kain kasa. Fang Yu, Fatih Liu menatap Fang Yu dengan sedikit mengelak di matanya. Siapa yang menindasmu seperti ini? Mata Fang Yu tiba-tiba menjadi dingin dan dia bertanya.